Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Leguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan di hari Kamis ini kita punya satu topik pembahasan spesial ya, dengan payung corporate talks gitu ya. Karena kita akan berdiskusi dengan emiten-emiten tentunya untuk membahas kinerja fundamentalnya ke depannya akan seperti apa. Karena kita tahu kinerja fundamental itu pasti akan selalu berpengaruh dengan pergerakan harga saham teknikal dari perusahaan itu sendiri gitu ya, dimana pada hari ini kita akan berdiskusi langsung bersama emiten OMED. Nah, emiten OMED atau PT Jaya Mas Medika Industri Tbk. Jadi teman-teman Cuan Troopers langsung persiapkan pertanyaannya, masukin ke kolom question and answer di sini ya, untuk langsung kita tanyain nanti ke narasumber spesial kita pada malam hari ini. Nah, di mana narasumber spesial kita pada malam hari ini adalah, nih langsung saya cari. Iya, narasumber kita adalah Luis Hartanto, Direktur Sales dan juga Marketing PT Jaya Mas Medika Industri Tbk atau OMED ya. Eh, Sebelum saya masuk ke topik pembahasan kita pada malam hari ini ya, saya ingin update pergerakan harga saham secara indeks ya, atau indeks harga saham gabungan kita, di mana indeks harga saham gabungan kita ada Mas Wijen. Halo Mas Wijen. Di mana indeks harga saham gabungan kita hari ini ditutup mirip pergerakannya kayak kemarin ya, sempat secara intraday itu sempat nyaris mendekati level 7.000 atau 6986, tapi sayangnya pada saat penutupan balik lagi ya ke dekat level pembukaan, yaitu di 6935. Nah, yang menarik adalah nilai turnovernya hari ini double digit atau 12,2 triliun, dan juga didukung oleh net foreign buy di all market sebesar 415,4 miliar rupiah. Nah, ini menarik, apakah tren ini akan terus berlanjut gitu ya, karena kalau kita lihat di sepanjang year to date kita itu capital outflow-nya gede banget, udah 5,7 triliun. Moga-moga di akhir tahun ada faktor pendorong ini yang menggerakkan indeks harga saham gabungan kita bisa menembus level 7.000 dan bahkan bertahan di atas level 7.000 di tengah kondisi rupiah kita itu yang semakin hari semakin melemah ya secara mingguan. Kalau kita lihat rupiah kita di sini secara mingguan sudah melemah 0,44%. Tentunya walaupun hari ini ada penguatan di 0,03%. Jadi memang trennya seperti itu ya, kalau rupiahnya itu melemah, biasanya diikuti dengan pelemahan indeks harga saham gabungan karena memang terjadi capital outflow. Tapi kita nggak akan bahas lebih banyak ke arah makro, kita akan bahas tentang bagaimana sih kinerja fundamentalnya OMED gitu ya, karena OMED ini adalah salah satu emiten yang bergerak di bidang kesehatan ya, bergerak di bidang medis. Trennya itu seperti apa gitu ya, banyak yang bilang tren industri kesehatan itu sudah selesai gitu di akhir tahun 2022, karena tahun 2023 ini katanya bukan tahun pandemi lagi gitu. Itu bener nggak sih gitu ya terjadi pada emiten-emiten kesehatan? Nah, ini yang mau kita cari tahu sebenarnya. Maka dari itu langsung aja ya kita undang narasumber spesial kita pada malam hari ini, ada Pak Luis. Dan tentunya untuk para cuan troopers ya yang belum bertransaksi dengan menggunakan spot by Sukor Sekuritas, jangan lupa ya bergabung melalui e-form.sukorsekuritas.com gitu, karena dari sana nanti teman-teman kalau sudah mengikuti prosesnya bisa bergabung menjadi cuan troopers gitu ya, atau bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Spot. Oke, ini saya invite dulu. Sudah hadir narasumber kita, One Med of namanya Omed ya. Jangan lupa ya, Cuan Troopers, pertanyaannya dimasukin di kolom question and answer. Iya. Eh, Halo, oh malam iya Pak Pak, Luis, kabar halo sehat? malam Pak, kabar sehat. Kabar sehat ya, harus sehat selalu ya Pak. Kita kan ngomonginnya tentang industri kesehatan ya Pak. Iya Pak. Tapi kalau sehat Iya, selalu, iya, iya. alkesnya Amin, menunya. amin. Ya Pak. Oke, Pak Luis, salam kenal Pak. Ini pertama kali kita ngobrol-ngobrol Pak di Corporate Talk Sukor Sekuritas. Selamat datang Pak.
Ya, salam kenal Pak. Terima kasih udah mengundang kami Pak, emiten Omet. Iya, siap-siap. Ini kita happy banget Pak bisa diskusi berkaitan dengan industri kesehatan. Tentunya karena banyak yang bilang di 2023 ini apa namanya industri kesehatan itu dikatakan mulai lesu gitu Pak. Tapi kan sepertinya tidak terjadi demikian nih pada Omet sendiri ya. Karena kan kita harus melihat secara masing-masing emiten seperti apa gitu ya. Tidak bisa kita lihat secara melulu secara sektoral gitu. Nah, jadi ini yang ingin kita tanyakan Pak Luis di sepanjang 1 jam ke depan ini. Namun demikian Pak Luis mungkin bisa perkenalkan diri dulu dan juga bisa menceritakan tentang Omet terlebih dahulu ya. One Medical terlebih dahulu ke para cuan troopers kita. Kita panggilnya cuan troopers Pak. Siap-siap ya. Selamat malam Pak, selamat malam para Cuan Troopers. Terima kasih sudah mengundang saya atau kami Omet dan juga sudah menyempatkan waktu untuk melihat dan membahas lebih banyak atau mengetahui lebih banyak mengenai PT Jamas Industri Tbk ini. Perkenalkan, nama saya Luis Krisnadiartanto, saya sebagai Sales Director di PT JMI atau yang lebih dikenal dengan Omet. Omet sendiri, PT Jamas Medica Industri adalah perusahaan manufacturing yang fokus di alat kesehatan, tapi di bawah itu, bukan di bawah itu, tapi kita memiliki anak perusahaan PT Intisubur Hasil Sempurna Global yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan, dan juga ada lagi anak perusahaannya PT Inti Medical Retail Indo yang bergerak di toko retail yang fokus untuk alat-alat kesehatan juga. Dan bisnis ini semua terkonsol ke induknya di PT JMS Medica Industri Tbk. Jadi apa yang membedakan kita dari perusahaan-perusahaan lain, salah satunya yaitu kita memiliki our own manufacturing dan kita juga memiliki distribusi sendiri yang dimana menurut kami itu sangat penting. Kalau bisa bikin produk tapi nggak bisa mendistribusikan atau nggak bisa jualan juga sulit Pak ya. Jadi dan cabang kami sendiri pun sudah lebih dari 30 cabang di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu produk OneMed bisa dilihat, bisa didapatkan dari Sabang sampai Merauke. Itu kita bisa kalau mau cari barang OneMed itu banyak Pak. Ya. Oke. Untuk lebih diketahui lagi, bisnis kami masih besarnya di B2B, jadi bukan B2C. Jadi sebenarnya backbone perusahaan kami itu lebih ke rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, dinas kesehatan, klinik, lab, sampai klinik kecantikan yang lagi banyak Pak sekarang ya. Terus klinik hewan juga, dan klinik dental dan juga dokter-dokter umum, bidan. Jadi itu bisnis kami lebih ke B2B bukan B2C Pak. B2C-nya sendiri kalau kita boleh sebut itu sekitar 7-10% dari total omset kami, Pak. Gitu. Baik, B2C 7-10% ya Pak. Berarti kurang lebih 93-90% ini ada di B2B. Ini menarik banget Pak. Benar, Kita Pak. kupas satu-satu gitu ya Pak ya. Nah, untuk Omet sendiri ini sebenarnya sudah dari tahun berapa Pak begitu manufacture dan juga mendistribusikan? Apakah distribusi terlebih dahulu atau manufacture terlebih dahulu Pak? Jadi perusahaan ini foundernya adalah Dr. Jimmy Hartanto. Dia adalah seorang dokter. Pada tahun 92 dia memulai bisnis distribusi dan seiring berjalannya waktu, dia melihat ada kesempatan di mana yang banyak di Indonesia itu pabrik-pabrik obat Pak ya. Jadi kalau dilihat misalnya Kalbe atau Dexa Medica atau yang lain-lain itu kan pabrik obat udah berdiri lama. Nah, waktu itu dia akhirnya kepikiran karena belum ada pabrik alat kesehatan di Indonesia, dia buat pabrik di tahun 2002. Itu pabrik pertama yang ada di Krian, Sidoarjo, dan pabrik kedua di Mojo Agung, Jombang, itu ada didirikan tahun 2016.
Baik, baik, baik. Menarik, Pak. Soalnya kalau kita lihat ini kan dari listing date-nya sendiri ini ada di penghujung tahun pandemi ya, Pak ya, 8 November 2022 kalau kita perhatikan. Benar, Pak. Dan ever since ini kita lihat pergerakan harga sahamnya juga ini menarik untuk diperhatikan oleh para cuan troopers gitu ya, karena ada fluktuasi dan di mana ada fluktuasi, tentunya di sana ada kesempatan untuk para cuan troopers mendapatkan cuan begitu, Pak. Nah, kalau kita lihat ini Pak ya dari industri healthcare tadi juga Pak Lu sudah sempat cerita ternyata pipeline-nya ada beberapa gitu ya Pak ya. Mulai dari manufacturing dan juga distribusi. Nah, ini sebenarnya dimulainya itu apakah di tahun 2000-an gitu Pak atau sebelum tahun 2000-an begitu memulai industrinya? Eh, Sorry, Pak. Kalau manufacturing-nya kan kita mulai di tahun 2002. Oke, baik. Manufacturing di 2002 ya Pak ya. Iya, Namun sebelum itu udah apa namanya udah distribute terlebih distribusi. dahulu gitu ya Pak Benar, berarti. Pak. Oh, oke, 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 oke. Menarik, menarik Pak. Ini kalau manufacture ini kalau kita lihat berarti manufacture dalam negeri, apakah distribusinya hanya di dalam negeri aja atau ada ekspor juga Pak keluar ini sebenarnya? Jadi dalam 2 tahun terakhir sudah ada ekspor, Pak. Tapi memang masih sangat kecil kalau untuk terhadap sales kami masih non signifikan. Tapi ini tahun per tahun kita juga meningkatkan ekspor kami. Jadi memang sebelumnya kita nggak agresif ekspor. Salah satu yang menyebabkan itu karena memang kapasitas kami pada waktu itu untuk memenuhi permintaan masyarakat Indonesia aja sering kurang gitu Pak ya. Jadi kita Mm-mm. nggak fokus ekspor. Tapi sekarang setelah IPO, di mana kita sekarang lagi proses untuk meningkatkan kapasitas dan ada juga pembangunan pabrik baru atau ekspansi. Nah, setelah ini kita akan bukan akan lebih, tapi kita juga akan ada ingin meningkatkan ekspor itu sendiri Pak gitu. Oh, oke, 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 baik. Tapi untuk kontribusi bottom line-nya ini sendiri berarti masih lebih banyak dari distribusi domestik gitu ya Pak ya berarti. Iya Pak. Baik, baik, luar biasa. Mungkin Pak boleh diceritakan sedikit Pak terkait industri kesehatan ini kan luas ya Pak. Alat-alat kesehatan yang diciptakan juga atau yang diproduksi juga itu pasti beragam gitu Pak. Tapi boleh nggak dikasih gambaran ke para cuan trupes? Ini yang diproduksi ini alat kesehatannya ada di bidang yang mana nih Pak? Karena tadi juga ada sebutin industri kecantikan. Oh iya. Jadi Iya. kalau di kami sendiri Pak, 70% omset kami itu dari barang-barang yang kita sebut medical disposables sama antiseptik disinfektan Mm-mm. atau Mm-mm. mungkin barang medis habis pakai Pak ya. Contohnya misalnya syringe atau alat suntik, jarum suntik, terus Mm-mm. kasa-kasa yang biasa dipakai untuk perawatan luka, terus misalnya betadine tapi pakai merek kita sendiri Pak ya, povidone iodine, Mm-mm. terus misalnya hand rub atau kita biasa pakai uh, antiseptik gel gitu. Jadi memang kita lebih condong itu ke barang-barang yang uh, kita sebutnya branded commodity tapi untuk alat kesehatan Pak. Oh, oke, oke, oke. Branded commodity tapi kesehatan. Oke, Iya, ini jadi kan menarik ya. Lini baru untuk diperhatikan nih. iya. Jadi kita terus kita tuh punya strategi namanya one stop shopping. Jadi kita sekarang tuh punya sekitar 3.500 SKU, Pak. Nah, kenapa Mm-mm. banyak banget? Memang kita tuh ingin jadi one stop shopping di mana kalau rumah sakit cari sebuah produk atau perlu Mm-mm. sebuah produk tuh mereka langsung bisa kontak kami dan kita bisa supply dari A sampai Z gitu, Pak. Oh, oke, oke, oke. Menarik sekali ini Pak. SKU-nya ada banyak gitu ya. Otomatis kalau SKU-nya banyak, supply-nya juga banyak gitu Pak. Tapi supply yang banyak ini kan tadi juga sudah sempat dijelasin oleh Pak Luis, demand-nya pun juga banyak ya Pak, sampai sulit memenuhi demand pasar gitu ya. Iya, benar, Pak. Oke, oke, oke. Baik, untuk eh, Omed sendiri Pak, ini kantor pusatnya sebenarnya ada di mana nih Pak? Ada di Jakarta kah atau di mana gitu Oh, Pak? kantor pusatnya kita di Surabaya, Pak.
Oh, begitu juga dengan pabrikannya berarti ya. Pabrik-pabriknya berarti ada di Surabaya semua ya, Pak. Sorry, Pak, ini commute Oh, sepertinya. sorry, sorry. Ya, ya. Jadi Ya. headquarter kami di Surabaya. Untuk pabriknya sendiri di Sidoarjo itu sekitar 1 jam dari Surabaya, dan pabrik kedua itu sekitar 1,5 jam dari Surabaya, Pak. Oh, oke Gitu. oke Mungkin oke, luar biasa Pak. mungkin Berarti dari Surabaya. dari Heeh. dari cara saya bicara mungkin tahu Pak ya kalau dari Surabaya asli. Iya iya iya. Tapi saya pikir Pak, maksudnya pabriknya mungkin ada di wilayah mana, di kawasan ekonomi eksklusif mana gitu kan ya Pak, Oh, belum. untuk mendistribusikan. Ya. Uh, Kita sedang Oke. membangun pabrik ketiga, Pak. Sudah pasang Mm-mm. kuda-kuda itu di Batang, Pak. Yang Oh, proyek pemerintah pusat yang ada kawasan industri KITB, Pak ya, mereka sebutnya iya kawasan iya. industri terpadu Batang gitu. Oh, oke 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 oke. Kawasan industri terpadu Batam. Baik, Pak. Ya, Kita akan banyak membahas berkaitan dengan kondisi fundamental dan juga bottom line-nya tentunya, Pak, nanti pada akhirnya. Tapi saya pengen ingetin para cuan troopers dulu, ini jangan lupa ya, apabila cuan troopers belum bertransaksi dengan menggunakan aplikasi spot, jangan lupa mendaftar melalui e-form.supersekuritas.com. Dan juga kalau pengen akumulasi saham Omet ya, disclaimer on, bisa pakai aplikasi Spot tentunya ya untuk para cuan troopers. Baik, Pak Lus, kita lanjutkan lagi diskusi kita ini berkaitan dengan pergerakan kondisi fundamental di kala pandemi dan setelah pandemi dan sebelum pandemi, Pak. Boleh nggak sih kita dikasih gambaran gitu ya, dari sisi Omet sendiri seperti apa sebelum pandemi, ketika pandemi, dan setelah pandemi? Karena kalau saya coba melihat dari industri serupa, misal kita lihat industri farmasi dan alat kesehatan lainnya, Pak. Kita melihat trennya itu ada tren low base sebelum pandemi, ketika pandemi dia naik tinggi sekali begitu, dan ternyata setelah pandemi kondisi bottom line-nya juga terkoreksi. Nah, apakah hal yang sama terjadi juga sama Omet? Jadi sebenarnya Pak, kalau dari kami memang sebelum pandemi itu kita perusahaan ada growth sekitar 20 sampai 25% per tahun, Pak ya. Biasa sekitar 25% per tahun. Tentunya waktu pandemi bisa dilihat dari tahun 2000, buku yang available kan waktu 20, 21, 22, Pak ya. Di mana growth-nya luar biasa. Tentunya tahun lalu ada penurunan. eh, Kalau orang-orang biasanya koreksi setelah pandemi, dan tahun ini kita juga bukan tahun ini kita expect untuk growth masih double digit compare to last year, Pak. Nah, Hmm. sebenarnya waktu pandemi itu memang banyak produk-produk terjual yang naik, Pak. Tapi kan kalau diketahui rumah sakit waktu itu orang-orang yang nggak COVID, istilahnya kan dia nggak ke rumah sakit, Pak ya. Jadi banyak pelayanan-pelayanan yang tertunda juga, dan juga banyak orang yang kalau nggak benar-benar sakit nggak mau ke rumah sakit waktu itu. Nah, dalam tahun ini sudah berubah, Pak, dari info tim di lapangan dan juga dari rumah sakit di mana jumlah pasien itu sudah hampir atau at least sama dengan waktu sebelum pandemi, Pak. Jadi di mana operasi-operasi sudah berjalan normal, sudah banyak orang melakukan medical check up, dan juga banyak orang melakukan rawat jalan. Uh, Oleh sebab itu, makanya pada tahun ini kita juga masih expect untuk growth, Pak. Dan juga waktu pandemi memang ada beberapa produk yang harganya tidak normal seperti diketahui, tapi waktu tahun lalu semester kedua mungkin semua harga udah normalize, dan untuk tahun ini juga udah mengikuti harga yang normalize itu, Pak. Oke 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 oke. Pak, ini saya melihat beberapa informasi menarik Pak yang beredar di media. Di sini kan ada ini berkaitan juga dengan bottom line Pak. Di sini katanya ada kategori bioteknologi. Nah, tadi kan yang baru diceritain sama Pak Luis itu berkaitan dengan medical disposable ya. Nah, ini kalau bioteknologi sendiri seperti apa nih? Karena kalau kita lihat 73% secara year on year meningkat nih kalau kita lihat di laporan keuangan semester 1. Oh, kalau Pak, jadi kita kategori bioteknologi itu kita gabungin ke biotechnology and laboratory, Pak. Oh, Jadi itu oke. kalau yang di
biotech itu di perusahaan kami mengkategorikan nama yang rapid test, Pak. Berarti dalam hal ini misalnya tes kehamilan atau tes COVID dan tes-tes yang menggunakan teknologi lateral flow itu kita masukkan ke biotech. Kalau kita lihat sih tahun ini lebih banyak peningkatan di kategori itu dari produk-produk laboratorinya, Pak. Misalnya tes darah kayak mungkin kalau Bapak pernah tes darah kan ada yang tabung-tabung warna ungu atau Iya, betul. merah itu, Pak. Tabung EDTA atau yang plain. Nah, itu kita banyak peningkatan di sana dan juga barang-barang lab disposable lainnya, Pak. Baik, baik, baik. Pak, ini pertanyaan berkaitan dengan kondisi pandemi dan setelah pandemi, Pak. Kalau kita perhatikan kan di sini untuk alat tes COVID sendiri ini ada di manufacture oleh Omet juga, betul ya, Pak ya? Nah, Betul. apakah demand-nya ini setelah tahun pandemi ini menurun drastis gitu, Pak? Untuk alat tes COVID sendiri? Untuk tes COVID sendiri, Pak, sebenarnya ceritanya waktu COVID kita telat, jadi kita di akhir-akhir, jadi memang kita bukan the early players, mungkin kalau players lebih cuan lagi, Pak, gitu ya. Tapi waktu itu kita udah di akhir-akhir COVID, dan memang kita waktu COVID pun jual itu nggak banyak, Pak, karena kita udah di akhir-akhir, jadi itu nggak seberapa ngefek ke buku kami, gitu, Pak. Oh, oke. Berarti sebenarnya ada blessing in disguise juga ya, Pak ya. Sebenarnya ya. Untungnya tidak jor-joran di sana gitu. Kalau misalnya jor-joran di sana udah telat juga, sekarang ini jadi problem juga ya, Pak, jadinya. Benar, Pak. Benar. Iya, baik. Pak, ini menarik sekali untuk kita bahas ke depannya berkaitan dengan bottom line juga. Nah, tapi berkaitan dengan proyeksi akan saya tanyakan selanjutnya. Sebelum itu saya mau tanya terkait dengan laporan keuangan semester 1, Pak. Ini kalau kita lihat ada laba bersih ya, 110,6 miliar rupiah sampai pertengahan 2023. Nah, ini menarik sebenarnya untuk diperhatikan oleh para cuan troopers ya. Selain tadi dari medical disposable dan juga biotechnology and labs gitu ya, ini sebenarnya apa sih yang bisa menjaga laba ini double digit gitu, triple digit maksud saya? Pak, tentunya kalau di kami, Pak ya, strategi kita sebenarnya simple, Pak. Kita retain customer, add new products, add new customer, sama yang customer lama kita add product mix. Sebenarnya itu aja sih, Pak. Jadi makanya oleh sebab itu kita tiap tahun berusaha untuk nge-launch at least 50 new products, Pak. Belum tentu kategori yang benar-benar baru, tapi paling nggak misalnya ada penambahan size atau ada penambahan ukuran atau ada modifikasi sedikit. Yang pasti kita juga memang tim kami sangat dekat sama dokter dan juga perawat-perawat, di mana kita dapat banyak masukan kira-kira apa yang bisa dipakai di rumah sakit atau rumah sakit memerlukan apa. Nah, dari situ biasa kita juga punya tim R&D, Pak, yang tentunya kita harus bekerja sama, karena gimana pun kalau kita bikin produk tapi nggak sesuai yang diperlukan rumah sakit juga repot, Pak, nggak akan dipakai gitu kan. Itu kalau dari sisi marketing. Tentunya kalau dari sisi manufacturing kita trying to mengefisiensikan supaya lebih production-nya lebih efisien, either mungkin automation atau kita trying to nego sama supplier untuk dapat good, lebih better pricing. Jadi kita selalu bergerak, Pak. Kita cari selalu berpikir cari cara gimana supaya naikkan omset sama mengurangi cost. Ke-mute, Pak, kayaknya nggak bisa dengar. Iya, menarik, Pak. Okay. Untuk untuk strategi yang dijalankan Omet sendiri. Nah, Pak, ini kalau berkaitan dengan kinerja di semester 1 ini, sebenarnya ini menurut pandangan dari Pak Louis sendiri gitu ya, sebagai seorang sales director, itu lebih menantang yang mana sih gitu? Karena kayaknya ini labanya naiknya banyak di 2023 ini kayaknya daripada 2022. Ini apakah benar begitu lebih menantang di pandemi daripada tahun sekarang gitu, Pak?
eh, Pak, gini, kalau waktu yang tadi saya sebut Pak, waktu akhir-akhir pandemi itu kan orang masih takut ke ini Pak ya, takut ke rumah sakit, terus waktu itu Heeh. juga banyak perawatan-perawatan yang ditunda. Jadi kalau terus tahun ini tuh kita bisa lebih ke marketing, expo-expo lebih banyak. Jadi kita bisa mulai do a lot Hmm. more marketing gitu Pak. Dan mungkin saya mau tambahkan Pak, kalau di perusahaan kami ini eh, ada seasonality di mana semester 1 itu sekitar 45% dan semester 2 sekitar 55% Pak. Hmm. Oke, oke, oke. Sorry Pak, apa tadi mungkin bisa diperjelas, bisa dielaborasi lagi? Jadi biasa di perusahaan kami ini omsetnya semester 1 itu contribute 45% dan semester 2 Mm-mm. sekitar 55%, Pak. Oke, 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 oke. Berarti memang di second half gitu ya, akan lebih tinggi gitu ya maksudnya ya Pak ya? Iya, Pak. Oke. Jadi kalau di first half ini 110 billion rupiah, di semester kedua nanti ini berarti bisa jadi 150 dong Pak. Ya, ya, harapannya gitu, Pak. Aminin aja ya Pak ya, kita aminin Iya, aja ini. Ini soalnya cuan troopers juga pasti berharap demikian ya, apalagi bagi mereka yang sudah mengakumulasi emiten OMED ini dalam waktu 3 bulan terakhir. Kalau saya lihat sih dari pergerakan harga sahamnya ini udah naik kurang lebih 9,7% ya, udah mau double digit, udah mau 10%, udah happy happy gitu. Kalau Bapak Luis bilang ada kontribut nanti lebih tinggi, berarti ada potensi kenaikan juga lebih tinggi untuk labanya. Luar biasa Pak. Tentu kita doakan hal itu akan terjadi supaya para Thank you, investor thank you. juga semakin happy. Ya. Iya, Pak Luis, ini masih berkaitan dengan hal tersebut ya. Tadi sempat dikatakan bahwa kurang lebih ada 30 cabang begitu ya di Indonesia, Ya. dari Sabang Iya, Pak. sampai Merauke. Dan secara B2B ini dari ke-30 cabang tersebut lebih banyak ke daerah mana Pak sebenarnya dari Eh, sisi bisnis ke bisnis? tentunya Pulau Jawa, Pak ya. Habis Pulau Mm-mm. Jawa, menurut saya kayaknya semua bisnis distribution mirip-mirip, Pak ya. Pastinya Pulau Jawa, Sumatera, Mm-mm. baru Kalimantan, Pak. Hmm. Oke, 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 oke. Nah, ini apakah nanti ini nyinggung-nyinggung Kalimantan sedikit nih? Apakah IKN ini menjadi salah satu proyek OMED ini yang akan disasar nantinya? Atau udah ancang-ancang memang dari sekarang gitu, Pak? Eh, belum Pak, saya masih kita masih wait and see Pak, jujur Pak. Oh, oke, oke. Ya, Masih melihat ke depannya nanti seperti apa gitu ya, Pak ya? iya, Atau mungkin masih menyelesaikan atau juga membantu mempersehat Jakarta gitu ya di tengah kondisi polusi yang polusi. meningkat gitu Pak. Iya. Nah ini apakah polusi ini menjadi satu sentimen penopang bottom line Pak, ini penopang pendapatan gitu Eh, untuk Omet sendiri? sebenarnya kan kalau kami kan mungkin polusi yang bersinggungan langsung, kalau yang kelihatan jelas gitu kan mungkin masker Pak ya. Tapi kalau kami sendiri Ya. kan sebenarnya memang backbone bisnis kami B2B Pak. Jadi meskipun before pollution ini atau itu juga sebenarnya kita penjualan, let's say masker kami itu nggak menurun drastis gitu, nggak Pak, karena memang Mm-mm. even before COVID tuh kita udah jualan masker ke B2B Pak gitu. Tapi Oh, oke, oke, oke. Mm-mm. Baik, baik. Menarik, Pak. Nah, eh, berkaitan dengan hal tersebut, Pak, ini untuk pabrikan dan juga industri Omet sendiri, ini kan tentunya kinerjanya juga ditopang dengan bagaimana mengelola operational cost gitu ya, Pak ya, dan bagaimana dari sisi neraca gitu mengelola keuangan untuk Omet sendiri. Nah, di sini menarik nih, Pak, kalau kita lihat ya dari sisi ekuitas dan juga dari sisi laba, di sini yang paling menarik yang saya lihat itu adalah dari sisi ini Pak. Nah, ini datanya saya buka. Ada dari sisi peningkatan ekuitas Pak, 2,06 triliun rupiah gitu Pak. Nah, ini eh,
dan liabilitasnya di sini dikatakan menurun signifikan ke 437,8 miliar gitu ke 309, kurang lebih ada 100 miliar lebih Pak gitu. Jadi ekuitasnya naik, kemudian liabilitasnya menurun signifikan gitu Pak di semester 1 2023. Nah, ini kalau kita lihat trennya seperti ini Pak, apakah akan ada tren ekspansi Pak gitu ke depannya? Karena kan liabilitasnya semakin menurun gitu ya, asetnya semakin meningkat, berarti akan ada ekspansi yang luar biasa ini ke depannya begitu. Apakah benar Pak? Benar Pak, jadi di pabrik kami yang kedua di Mojo Agung itu atau di Jombang itu yang sebelumnya hanya hanya ada 6 gedung, sekarang udah jadi 11 gedung dan dalam bulan ini atau bulan depan itu gedung dari 11 akan jadi 15 gedung Pak, udah hampir selesai. Setelah itu kita lagi bangun 4 gedung juga Pak. Jadi yang dulunya 6 gedung itu akhirnya akan jadi 18 gedung Pak gitu. Oke. Oke, berarti memang benar ya, ini dikonfirm langsung oleh Pak Luis. Memang ada tren peningkatan aset dan kedepannya ekspansi ini akan terus dilanjutkan gitu ya Pak ya. Benar Pak. Baik. Berarti kalau memang itu ada ekspansi berkaitan dengan operasional sendiri, berarti dari Omet sendiri memang melihat ada potensi kenaikan tren di industri alat kesehatan gitu ya Pak ya, di akhir tahun 2023 ke depannya ini. Iya Pak, benar. Baik, boleh diceritakan nggak Pak, di bidang apa begitu prospek ini terlihat? Mungkin yang sedang marak-maraknya, mungkin Tuan Rupers juga baca di mana pemerintah sekarang selalu membahas produk dalam negeri gitu Pak ya. Jadi ini juga terjadi di alat kesehatan, di mana rumah sakit pemerintah sama institusi-institusi pemerintah mereka juga sekarang menuju ke membeli alat kesehatan atau produk-produk dalam negeri dan juga yang ada local content-nya gitu Pak. Nah, jadi kita lihat dari sisi kami pabrikan, kita lihat ini adalah sentimen yang positif untuk alat kesehatan dalam negeri. Kita yakin kita bisa mengembangkan alat kesehatan dalam negeri supaya mengurangi import dan juga kan bangga Pak kalau bisa pakai alat kesehatan dalam negeri, juga menambah job untuk masyarakat sekitar gitu. Baik, dari sisi ketenaga kerjaan juga membantu ya Pak ya. Wah, ini luar biasa nih. Saya baca Pak isinya di media di mana pemerintah banyak menggandeng gitu ya pihak-pihak yang bisa mendukung UMKM dan brand-brand lokal untuk bisa bertumbuh lagi gitu. Dan ternyata Omet ini adalah bagian daripada itu. Jadi mendukung program pemerintah juga gitu ya. Iya. Ya, baik. Berkaitan dengan hal tersebut, Pak, berarti kan kita ini ngomongnya berarti masuk ke dalam ranah persaingan. Nah, kalau Pak Louis sendiri melihat ranah persaingan industri kesehatan dan alat kesehatan itu seperti apa, Pak, di 2023 ini? Apakah memang masih didominasi oleh produk-produk asing begitu, atau produk lokal sudah mulai mendominasi sebenarnya? Masih lebih banyak produk-produk import Pak, tentunya apalagi kalau di rumah sakit swasta kan mereka nggak harus beli yang local made in Indonesia Pak ya, tapi saya lihat sudah jauh lebih berkembang. Jadi misalnya Pak Leon itu dia adalah atau operational director, kakak saya dia adalah anggota ASPAKI atau Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia gitu Pak ya. Membernya itu sejak COVID sudah meningkat mungkin hampir 2 kali lipat Pak jumlah anggotanya. Nah dari sini kan berarti kita lihat di mana pemerintah yang selalu memarakkan produk dalam negeri mendapatkan sentimen positif dari bukan pemain Pak, dari apa Pak saya, dari pebisnis yang sudah biasa alat kesehatan dalam negeri, mereka nggak hanya impor tapi mungkin mereka mulai berkembang bikin pabrik gitu Pak. Oh, oke. Berarti industrinya kita boleh bilang semakin lama semakin membesar gitu ya. Iya, dari sisi industri sendiri. Oke. Menarik Pak. Nah,
berkaitan dengan hal tersebut, Ormet sendiri melihat target di tahun 2023 ini seperti apa, Pak? Apakah eh, kira-kira gitu ya, Pak? Ini kan bisa diproyeksikan ya, Pak, kalau trennya seperti ini, apakah akan overachieve gitu? Dan mungkin juga bisa dikasih gambaran untuk para cuan troopers target 2022, 2023-nya itu berapa sih untuk bottom line? Oh iya Pak, untuk bottom line sendiri kita targetkan di mana gross profit marginnya di 30 sampai 32%, dan kita Mm-mm. harap net profit marginnya bisa sekitar 16%, Pak. Baik. Ya. Peningkatannya, Pak. Kalau sekarang sudah berapa persen, Pak? Ini dari target Oh, yang tercapai nih. sorry Pak, itu bukan peningkatannya tadi, net profit margin. Growth-nya Ya, ya? kalau ya Oh, bukan growth-nya, oh, tapi oke. net value-nya. Kalau growth-nya sendiri kita harap bisa 10% dari tahun 2022, dan untuk tahun 2004 kita harap bisa sekitar 25% dari tahun 2023. Kenapa kita lebih yakin daripada tahun ini? Karena ekspansi pabrik kami yang kedua akan udah fully operational di akhir tahun ini, Pak. Jadi kan dari itu produksi kita Mm-mm. meningkat, kita bisa lebih fokus untuk production sama manufacturing sama marketing. Oh, oke, 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 oke. Baik, baik, Pak. Tapi untuk Omet sendiri, saat ini apakah lebih banyak melakukan B2B pada bidang-bidang kesehatan swasta atau lebih banyak ke negeri nih, Pak? Uh, Kontribusinya banyak kan yang mana nih, Pak Gedeannya? di kami masih swasta, Pak. Jadi swasta itu sekitar 35% dari total revenue ya, Pak. Swasta sekitar 35% ya, Pak, dari total revenue. Iya. Oh, Jadi baik. maksud Oh, saya berarti sisanya, berarti, sisanya kan ada kayak ah, distributor, toko retail gitu, Pak. oh, oke, oke, Kalau oke. Yang menjadi mitra ya. negeri sendiri, bukan negeri, pemerintah kita sebutnya itu masih sekitar 20%-an, Pak, gitu. Oke, 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 baik. Nah, ini kita langsung coba bahas salah satu pertanyaan dari Cuan Troopers. Di sini ada dari Dharma SW. Katanya kalau bisnis Omet ini kebanyakan B2B atau B2C. Nah, ini tadi udah dijawab ya. Dan market share di Indo ini mencapai berapa persen untuk bidang healthcare-nya sendiri. Kalau untuk B2B, B2C ini lebih 70% ke B2B, 30% ke B2C. Gitu benar ya, Pak ya? Nah, Eh, tapi kalau untuk market share di Indo, ya, ah, oh sorry, sorry, sembilan Pak. puluh persen ya Pak. Iya, benar, Sorry, Pak. 90% di B2B, 10% di B2C, dan untuk market share di Indonesia sendiri seperti apa Pak? Eh, Kami jujur nggak punya datanya, Pak. Waktu itu kita juga, Ah, waktu IPO kan kita pakai market research oleh Frost and Sullivan, mereka juga ya nggak bisa ah. dapatkan datanya gitu, Pak. Memang industri barang alat kesehatan ini datanya sangat-sangat tidak transparan, Pak, untuk di Indonesia. Sangat susah untuk cari datanya. Gitu. Oh, oke, 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 oke. Menarik, menarik. Ini kita coba lihat lagi ya beberapa pertanyaan, namun sebelumnya saya ingin ingetin ke para cuan troopers yang nggak sempat nonton dari awal dan belum sempat dengerin penjelasannya dari awal. Nanti kita akan save Instagram live kita pada malam hari ini di Instagramnya @sukorsekuritas. Kita akan bikin juga versi YouTube-nya dan kita akan bikin versi Spotify-nya supaya multi platform jadi cuan troopers bisa sambil dengerin atau sambil nonton ulang lagi gitu ya. Uh, Terkait dengan tema kita pada malam hari ini tentang prospek investasi Omet di tahun 2023. Nah, ini kita coba tanya lagi. Ada beberapa pertanyaan ini ya dari The Wolf of No Street ya. Mau nanya terkait prospek industri kesehatan seperti Omet ke depannya gimana karena COVID sudah mereda. Tadi udah kita bahas sedikit ya Pak, tapi mungkin ada yang mau disampaikan mungkin sebagai tambahan Pak Luis, prospek-prospek tambahan di industri kesehatan sebagai contoh adalah Omet. Kalau menurut saya prospeknya masih bagus, Pak, ya. Apalagi yang produk-produk dalam negeri, karena tadi disebutkan sudah pemerintah sangat benar-benar serius untuk penggunaan alat kesehatan dalam negeri. Terus selain itu kita lihat
dengan RU Kesehatan ini sepertinya kalau kami bisa mentranslate itu akan lebih banyak rumah sakit baru, Pak. Semoga benar, Pak ya. Kita nggak tahu akan benar-benar ketranslate seperti itu apa tidak, tapi paling tidak dari internal kita membacanya seperti itu, Pak. Gitu. Oh, oke, oke, oke. Ini sepertinya menarik untuk kita bahas lebih dalam lagi, Pak, berkaitan dengan tantangan yang akan dihadapi Omet ke depannya. Nah, apakah ada tantangan berkaitan dengan regulasi pemerintah, mungkin, Pak, atau dari kontender lain gitu? Ini mungkin boleh diceritakan, Pak. Kalau dari regulasi pemerintah sekarang ini justru sangat mensupport untuk pabrik-pabrik alat kesehatan dalam negeri. Mm-mm. Mungkin untuk kontender-kontender lain ini lebih ada lebih mulai banyak orang yang melihat banyak orang mulai masuk ke industri kesehatan sejak lihatnya COVID, di mana kok kayaknya industri kesehatan tuh paling yang tidak tergoyang, Pak ya, bahasa waktu COVID. Jadi mereka ada Betul. banyak yang melirik, ada juga dari luar yang bikin pabrik baru gitu, Pak, di Indonesia ini. Tapi kalau sekarang ini kita masih melihat lebih banyak itu yang bikin pabriknya untuk alat-alat elektronik kesehatan, Pak ya, misalnya yang pasien monitor atau siring infus pump, tapi untuk disposable kita belum lihat sih, Pak. Gitu. Hmm, baik, baik, baik. Apakah akan menyasar juga, Pak, ke alat-alat medis yang berat-berat gitu seperti yang tadi Pak Luis bilang gitu, ada yang berkaitan dengan elektronik gitu ya, elektronik kesehatan ke Ya, depannya. Apalagi kan ini sekarang udah zamannya artificial intelligence gitu oh. ya, Pak. Apakah Omet akan menjadi salah satu pelopornya nih? Kita ada, Pak, maksudnya kayak pasien monitor, siring pump, infus pump itu kita ada, tapi memang Iya. kontribusinya nggak besar ke omset kami. Kalau untuk AI, wah ini masih lagi belajar nih, Pak, belum, Pak. Tapi memang kalau Menarik kita ya, Pak ya. kalau ke pameran di luar negeri itu selalu sekarang ada satu section khusus AI gitu, Pak ya, yang Iya. Iya. health tech gitu, Pak, bahasanya healthcare technology gitu. Heeh. Oh, health tech ya bilangnya ya, Pak ya. Iya. Oke, oke, oke. Siap, Pak. Ini mungkin di beberapa menit terakhir, Pak, saya harus bertanya mewakili para cuan troopers. Ini pasti juga akan ditanyakan oleh para investor juga pada akhirnya. Ini berkaitan dengan pembagian dividen sendiri, Pak. Nah, ini kan kalau kita lihat pembagian dividen terakhir itu ada di bulan Juni gitu ya, di tahun 2023 dengan kurang lebih 3,17 rupiah per lembar sahamnya. Nah, ini apakah ada apa ya istilahnya ya, ada proyeksi-proyeksi berkaitan dengan pembagian dividen ke depannya ini, Pak, di tahun-tahun selanjutnya? Wah, ini harus diskusi internal, Pak. Tapi paling enggak Diskusi internal ya. at least mirip-mirip gitulah ya, Pak. Kalau gitu ya. Paling tidak kan gitu. Oke. Karena kalau kita lihat di sini kan Omet ada melakukan pembagian dividen ya, dan di bulan Juni, dan kalau kita lihat dari sisi technical sendiri begitu ya, setelah pembagian dividen ini memang wajar saja kalau ada penurunan, tapi memang ada peningkatan yang sangat signifikan begitu dimulai di bulan Agustus dan juga September. Nah, ini para investor-investor dan cuan troopers yang demen nama technical ini juga pasti melirik nih, Pak, berkaitan dengan pergerakan dari emiten sendiri. Nah, Pak Luis, untuk kedepannya begitu ya, ini di menit-menit terakhir sebelum nanti saya juga jelaskan kepada para cuan troopers berkaitan dengan technical daripada emiten Omet. Ini ada pesan-pesan atau mungkin ada informasi-informasi menarik yang bisa dibagikan ke para investor dan para cuan troopers. Kita berikan kesempatan pada Pak Luis, silakan Pak. Mana Pak tadi? Iya, Pak. Jadi udah mungkin disiapin ya, Pak ya? Mantap, Pak. belum. Jadi mungkin bisa dilihat di mana kalau ngomong technical dikit, Pak ya. PBV Siap. kami sekarang Silakan. sekitar 2,68,
dan peers-nya 3,12 Pak gitu. Kalau dilihat dari secara teknikal biasa kan Cuan Troopers Iya, sudah iya, punya betul. TBV juga ya Pak gitu. Iya, iya. Nah, kalau TBV dan dari FAIR ya, Pak. ya kalau dari kami sendiri Pak, kami masih sangat yakin di mana memang COVID adalah kita sebutnya COVID bonus, tapi kalau dilihat dari tahun lalu akan ada peningkatan Pak, dan juga dengan selesainya ekspansi dan juga ada penambahan cabang-cabang dan juga regulasi pemerintah yang untuk alat kesehatan dalam negeri, semua ini sepertinya akan give us a good atau better outlook for the future. Menurut saya gitu Pak. Thank you. Baik. Wah, singkat, padat, dan jelas, luar biasa. Pak Luis ini ditangkap pasti pesannya oleh para Cuan Troopers. Namun demikian saya mau tambahin sedikit. Tadi dijelasin oleh Pak Luis bahwa price to earning ratio-nya gitu ya Pak ya. Iya. Yang ada di bawah peers-nya itu ada di 3, Omet sendiri ada di 2,6. Ini artinya dia itu undervalue gitu ya, karena peers-nya semua udah ada di atas sana, dan lumayan ya kalau kita hitung dari nilai price earning ratio-nya, harusnya dia bisa naik ke kisaran harga Rp240 per unit saham ya. Itu kurang lebih terjadi di sebelum bulan Maret tahun ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi teknikal ya, Cuan Troopers ini saya lihat dari indikator Bollinger Band itu udah ada di rentang support, dan juga sudah ada berarti di bawah MA20 ya, level-level harga sekarang. Dan kalau kita lihat dari stokastik RSI-nya, ini dia udah ada di rentang oversold, artinya udah jenuh jual. Artinya apa? Sellernya itu udah jualan gitu ya, udah udah banyak melepaskan saham gitu, udah yang mau jualan intinya udah selesai jualan gitu. Ini para Cuan Troopers pasti mengerti ya, sehingga ini bisa menjadi satu level entry yang cukup menarik untuk diperhatikan oleh Cuan Troopers. Nah, kalau dengan aplikasi Spot by Super Sekuritas ya, Cuan Troopers itu bisa melihat level bandarmologinya seperti apa, level HK dan level HQ-nya seperti apa, gitu ya, di mana memang ada di sini sudah mulai terbentuk pola-pola akumulasi, ya, udah mulai banyak yang HK kembali karena melihat supportnya itu sudah kena. Dan kemudian kalau bagi teman Cuan Troopers yang melakukan akumulasi di level ini, kalau saya lihat dari technical indicator bisa kemudian melihat level-level di sekitaran 216 sampai 220 itu menjadi level-level resisten yang bisa diperhatikan oleh para Cuan Troopers. Dan tentunya saya ingetin kepada para Cuan Troopers, disclaimer on, keputusan jual dan beli ada di tangan para Cuan Troopers tentunya. Baik, kurang lebih demikian. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Luis. Terima kasih banyak Pak Luis selaku Sales Director dari Omet. Banyak sekali tadi data-data menarik. Izin nanti tentunya akan saya informasikan juga ke para Cuan Troopers lainnya ya Pak ya. Via Instagram, via YouTube, dan juga via Spotify. Terima kasih sekali lagi Pak Luis, dan juga terima kasih untuk para Cuan Troopers yang menyaksikan pada malam hari ini. Semoga tradingnya di akhir pekan besok bisa cuan. Saya Daniel Wibuna pamit undur diri. Bye-bye. Thank you Pak.